Alhamdulillahi wa kafa thumma assalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala alihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimuna haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa fa inna jasadana 'alan nari la taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jemaah Masjid Al-Islah Kobu Pahit Mujalai ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali bisa bersua, mudah-mudahan dalam ketaatan kepadanya, karena pertemuan yang berguna dan berkesan yang abadi itu adalah pertemuan di atas ketaatan dan takwa. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang berteman, bersahabat nanti di akhirat masing-masing memusuhi yang lain kecuali yang bertakwa. Mudah-mudahan pertemuan ini termasuk pertemuan alat taqwa, di atas ketaatan. Kenapa tidak? Karena kita datang ke rumahnya ini untuk menunaikan panggilannya. Kemudian kita ikuti dengan kajian yang merupakan zikir yang disukainya. Buktinya dia banggakan majelis-majelis seperti ini kepada para malaikat di sisinya, dan diberi hadiah insya Allah istimewa di saat kita berpisah, ampunan dosa daripadanya. Oleh itu mari kita bersyukur, walau pertemuan tak lama, hanya sebentar, karena lama juga insya Allah sampai sudahnya, insya Allah ta'ala sampai isya, kemudian kita sholat pulang. Nah, pertemuan ini mudah-mudahan berguna bagi kita di akhirat nanti, amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menyuruh kita selalu mengucapkan itu supaya kita tak terhitung orang bakhil pada diri sendiri. Berdoa untuk Nabi saja tidak mau, apalagi untuk yang lain. Makanya beliau katakan merugi atau orang yang adalah bakhil, orang yang bila namaku disebut dia tidak berselawat kepadaku. Insyaallah selama pertemuan ini kita banyak-banyak berselawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam, karena dia pembuka keberkahan dan ijabahnya doa kita. Selawat bersambung pula kepada keluarganya, para istri, anak-anak, cucu-cucu dan cicit keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang istiqamah mengikuti dan menegakkan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, kembali kita melanjutkan kajian fikih, doa dan zikir. Terakhir petang apa so kajian? Tentang zikir yang terbaik adalah Al-Quranul Karim, dan itu diturunkan di bulan terbaik, yaitu di bulan Ramadan.
Bila Ramadan sampai bulan tu 5 bulan lagi. Mudah-mudahan kita sampai lagi situ balik ya, dalam keadaan iman wahtisaban, beriman dan mengharap pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diturunkan pula kepada nabi yang terbaik, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui utusan Allah yang terbaik, Jibril alaihissalam. Oleh sebab itu Al-Quran ini adalah suatu perkataan berharga, perkataan yang bernilai, perkataan yang berkah, membawa cahaya dan petunjuk. Maka adabnya membawa, menerima serta menegakkan perkataan yang mulia ini, Al-Quranul Karim, tentu ada adab dan tata tertibnya. Tidak mungkin ya suatu hal yang berharga dan bernilai lalu kita tidak menjaga etika dan tata tertib untuk membawanya. Maka pada kesempatan ini kita akan mencoba melalui kitab Fiqhul Adiyati wal Azkar, ditulis oleh Syekh kami Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, adabu hamalatil Quran. Adab hamalatul Quran, para pembaca dan penghafal Al-Quranul Karim. Subhanallah, Al-Quranul Karim ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, membacanya satu huruf 10 kebaikan, menghafalkannya dan mahir di dalamnya, kita dikumpulkan bersama para malaikat, ma'al bararatil kiram, malaikat-malaikat yang berbakti dan mulia. Jadi orang-orang yang mahir baca Quran itu akan diangkat tinggi-tinggi nanti bersama para malaikat. Wih, Masya Allah, awak kalau sempat disuruh duduk sejajar dengan Pak Bupati misalnya, awak tang di kampung Ujali, tiba-tiba duduk seluruh bupati, awak duduk samanya. Kira-kira so bupati pada enggak? So bupati, walaupun tak ada bupati, tapi so bupati. Apalagi duduk di bersama para gubernur, duduk bersama para presiden dunia. So presiden pada enggak? Nah, ini enggak. Lebih dari segala itu, duduk bersama para malaikat, ma'al kiramil barara, al-mahir bil Quran ma'al kiramil barara, bersama para malaikat. Bayangkan hari itu ketika di padang mahsyar seluruh makhluk dikumpulkan, jin dan manusia menunggu hisab, kita dikumpulkan bersama para malaikat, orang-orang yang taat. Kalau di situ tempat kita duduk, malaikat aman tak pada hari itu? Malaikat aman tak pada hari itu? Aman. Orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang taat. Kalau kita bersama orang-orang yang aman, kita akan aman pula. Oleh itu kaum muslimin. Nah, untuk itu Al-Quran ini ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya supaya kita mendapatkan pahala-pahala yang besar, dan kemudian kita mendapatkan nilai-nilai yang besar, mendapatkan julukan dan sifat-sifat yang besar. Oleh itu Nabi alaihissalam membimbing kita melalui wahyu yang Allah turunkan agar kita menjadikan Al-Quran menjadi kita terangkat. Karena Al-Quran itu kalau kita tidak jaga adabnya membuat kita terpuruk. Jadi dalam hadis sahih Muslim, dalam sahih Muslim diriwayatkan bahwa Nabi SAW, innallaha rafa'a bihadzal qur'ani aqwaman
wa wada'a bihi akharin. Allah dengan Al-Quran ini mengangkat banyak kaum, wa yada'u bihi akharin, dan sebaliknya menjatuhkan banyak kaum pula. Siapa yang diangkat? Yang beriman kepadanya, yang mengamalkannya, yang menghormatinya, menta'zimnya, Allah angkat. Lihat kaum muslimin dan muslimat, dulu sahabat-sahabat itu orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah burung. Pokoknya asal dianggap suci disembah, karena itu hanya anggapan, pikiran. Apa saja yang dianggap sakti ditakuti, apa saja yang dianggap punya kelebihan lalu ditakzim dan dikultuskan semuanya, sehingga banyak sekali sembahan-sembahan. Kita lihat hari ini orang-orang yang menyembah selain Allah kan semuanya berdasarkan pikiran dan perasaannya. Lalu datang Al-Quranul Karim kepada mereka, yang dulu mereka gara-gara sembahannya banyak, tentu mereka banyak bercerai-berai, bermusuhan. Gara-gara kepentingannya banyak, mereka saling berperang. Tapi dengan Al-Quranul Karim akhirnya mereka terangkat. Dulu orang Arab itu tak tersebut sama sekali, tak tersebut dalam sejarah. Tapi setelah datang Al-Quranul Karim, Allah mengangkatnya, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi sebutan baik bagimu dan bagi kaummu. Akhirnya bahasa Arab menjadi bahasa yang dipelajari di seluruh dunia. Dulu sebelum Al-Quran turun, sampai bahasa Arab gawah. Sampai bahasa Arab gawah dah. Nah, kini ndak bahasa Arab sampai ke kita. Nama bersaji awak apa nama? Al-Islah. Apa arti? Mendamaikan. Ini bersaji ini mendamaikan. Taib, bahasa Arab atau bahasa Mujalil? Bahasa Arab. Apa dia sampai bahasa Arab buat? Apa dia sampai bahasa Arab buat? Apa nak bahasa Mujalil? Boleh aku nampak dia ubah nama soalnya. Nah, karena kita bangga dengan bahasa Arab. Kenapa bangga dengan bahasa Arab? Kita orang Islam. Kenapa kita jadi orang Islam? Karena Al-Quranul Karim. Sehingga kita bisa mendahulukan jadi bahasa ibu kita sendiri. Kita salat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Boleh salat dalam bahasa Arab? Boleh salat tak pakai bahasa Arab? Enggak. Apa dah umumnya bang? Karena kita beriman dengan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim, akhirnya bahasa Arab menjadi kemana-mana terkenal. Bahasa Arab menjadi terkenal dengan apa? Al-Quranul Karim. Allah angkat derajat kita dengan Al-Quranul Karim. Nah, ini kita menjadi orang yang punya nama besar, yaitu orang Islam. Orang Islam. Nah, kalau sebut orang Islam, disegani tak? Disegani? Disegani orang. Ini orang beragama. Orang yang memeluk agama, termasuk agama terbesar di dunia. Dalam pertumbuhannya, alhamdulillah, Islam semakin banyak dianut, setiap tahun bertambah. Alhamdulillah, makanya kadang-kadang kita tidak perlu risau juga dengan kampanye orang non-muslim, orang barat untuk mendiskreditkan, menyudutkan Islam dengan tuduhan, berbagai tuduhan. Ya, tetapi alhamdulillah tuduhan itu menjadi iklan gratis. Jadi iklan gratis bagi penyebaran Islam di tempat-tempat mereka sendiri. Sejak isu terorisme dikumandangkan oleh Amerika, tambah mulai lupoi, sejak 91
Ya, Islam sebelumnya sudah ada, cuman ditandai dengan ini, dengan menabuh gendang perang melawan terorisme di dunia. Yang jadi tertuduh kan umat Islam kan, jadi tertuduh umat Islam. Ada mereka yang teroris, awak dituduh. Kita mereka yang banyak menyerang terorisme, yang dituduh umat Islam. Ini makan coba ada awak begotar. Ini makan coba ada awak kono kota. Anak sayang awak semua awak balepong no kota ke kawan. Jadi sama-sama tidak boleh coba ada, tapi kota sama-sama boleh. Nah, itulah itu. Allah musta'an. Tapi ternyata alhamdulillah sejak itu Al-Quran semakin dicari oleh orang Barat, semakin dicari. Jadi sejak di 2001 tuh semakin dicari Al-Quran. Dulu tidak laku warna, kini asal terbit dibeli orang terjemahannya. Alhamdulillah semakin lama umat Islam semakin banyak di Eropa dan Amerika, lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah penduduk, kelahiran penduduknya. Dari saat itu dulu sekitar 1.200 musajinya, kini lah menjoleh 1.000 lebih musaji. Alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu tidak perlu risau sekali, karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, kata Nabi SAW. Islam itu tetap tinggi, tidak ada yang bisa menurunkannya, karena yang meninggikannya adalah Rabbul Alamin. Ma'asyarul kiram. Nah, cuman kita termasuk yang diangkat dengan Al-Quran, atau kita termasuk yang dijatuhkan atau direndahkan dengan Al-Quran, tergantung kita. Apakah kita termasuk yang beradab dengan Al-Quran atau termasuk yang tidak menjaga adab pada Al-Quranul Karim. Nah, oleh sebab itu Nabi SAW ingatkan, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu menjadi hujjah yang meringankan, menjadi saksi bagimu yang meringankan, atau hujjah yang memberatkan, menjadi beban bagi kita. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dia akan menjadi hujjah bagi siapa yang mengamalkannya dan menjadikannya sebagai adab dan akhlaknya, dan menunaikan hak-haknya, dan tidak menyia-nyiakan perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya. Ini Al-Quran menjadi hujjah yang membela kita nanti. Tapi kalau kita tidak amalkan perintahnya, tidak beradab dengan adab Al-Quranul Karim, ini nanti justru akan memberatkan kita. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Banyak ayat dan hadis tentang ini, khususnya hadis Nabi. Orang yang mengamalkannya, mengajarkannya, menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, semoga rumah tahfiz cepat selesai. Iko kalau dong itu harus capek selesai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya, maka sungguh terlaknat orang-orang yang melarang membaca Al-Quran dan mengajarkannya, atau menyebab tutupnya berbagai pelajaran Al-Quran dan yang mengajarkannya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, kan Nabi SAW orang yang paling tinggi, yang paling dimuliakan. Apa sebab? Karena beliau yang paling mengamalkan Al-Quranul Karim. Ditanyakan oleh Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, keponakannya anak Asma binti Abi Bakar, kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu taala menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Apapun ayat yang dibaca Al-Quran, ada
aplikasi, ada amalannya pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran menyuruh untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima, Nabi adalah yang paling melaksanakan itu. Karena suatu hari Nabi SAW salat di Masjid Nabawi, beliau jadi imamnya. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi langsung berdiri bergegas ke rumahnya. Harusnya kan duduk dulu, astagfirullah, semua berzikir kan, lalu bergegas ke rumahnya. Lalu setelah itu tidak lama balik kembali ke tempat beliau sholat, lalu berzikir. Ditanya oleh sahabat, apa yang menyebabkan kamu ya Rasulullah tadi bergegas pulang? Saya teringat ada amanah sedekah untuk orang fakir miskin yang masih tersisa, belum saya bagikan tadi. Allah, tidak sempat dulu berzikir, saking takutnya Nabi SAW tidak menyampaikan amanah tadi. Nah, kalau seorang menyadari, bagi para penanggung jawab gaji orang jangan sampai terlambat. Nah, kalau tidak, kau gaji kadang pada deposito dulu. Nah, honor-honor orang yang ada di tangan kita jangan diperlambatkan. Dan doge honor lah sesemerter tidak turun. Padahal 3 hari bisa turun solonya, tapi jadi saya mas amanah. Kalau bicara tentang mencintai Allah, Nabi SAW yang paling mencintai Allah SWT. Bicara tentang mencintai sesama kaum muslimin, Nabi tahan, dia nggak kelaparan, disediakan makanan karena dia, tapi dia beri makan dulu yang lain sebelum sendiri beliau makan. Apa coba? Sedekah. Nabi tak pernah, seperti kata Aqra bin Habis ketika bertemu dengan Nabi baru masuk Islam, nengok Nabi, pulang dia ke kampungnya, ya kaum, wahai kaum, kembali masuk ikut Muhammad. Karena beliau kalau bersedekah seperti orang yang tak takut jatuh miskin. Kalau tak takut jatuh miskin, tak berbatas sedekahnya dah. Gitulah Nabi alaihissalam. Makanya beliau lah yang paling tinggi dengan Al-Quranul Karim, karena paling menjaga adab Al-Quranul Karim, paling melaksanakan perintah Al-Quranul Karim, paling menjunjung tinggi dan memuliakan Al-Quranul Karim. Nah, adab, kalau kita nak mendapatkan ketinggian Al-Quran, maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa mendirikan Al-Quranul Karim. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, orang yang baca Quran, orang pelajari Al-Quran, itu 2 martabat saja, naik atau turun martabatnya, naik atau turun martabatnya. Berkata Imam Qatadah Ibn Di'am As-Sadusi, seorang ulama tafsir dan hadis di masa tabi'in rahimahullah, berkata, lam yujalis hadzal qur'ana ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsan. Tak seorang pun duduk bersama Al-Quran, dia baca, dia pelajari, kecuali ketika dia selesai dari itu, dari Al-Quran, kecuali bertambah atau berkurang. Apa maksud bertambah dengan berkurang? Bertambah imannya atau berkurang imannya. Kalau setelah baca Al-Quran 2 martabat saja. Orang bertambah Al-Quran imannya atau berkurang. Kapan bertambah? Bila dia amalkan bertambah imannya. Bila dia langgar berkurang imannya. Karena iman itu kaum muslimin meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, kalau kita dengar perintah Allah, misalnya apa perintah Allah SWT, yaitu apa misal perintah Allah? Mendirikan salat misalnya, lalu kita sambut perintah itu dengan sukacita, dengan ikhlas dan tulus dalam hati, datang ke rumahnya ini, maka kita bertambah iman kita. Apa sebab?
Karena kita tunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, maka kita akan kita rasakan sendiri, semakin taat kita kepada Allah, semakin kuat iman kita. Demikian juga ketika Allah melarang sesuatu, lalu kita langsung tinggalkan, maka kita akan diangkat oleh Al-Quran bertambah. Tapi kalau kita dengarkan larangannya, kita langgar lagi, kita semakin berkurang iman kita. Ini betul kata Imam Qatadah tadi, ma lam yujalis hadzal qur'ana ahadun illa qama minhu bi ziyadatin aw nuqsan. Tidaklah seseorang duduk dengan Al-Qur'an ini kecuali berdirinya bertambah dan berkurang, tambah dan berkurang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu as-salaf bila mereka baca Quran, mereka membacanya beriman dulu pada Al-Quran. Ya, sekarang kaum muslimin kita ketika akan baca Al-Quran itu mesti berkeyakinan apapun yang Allah sebutkan, apapun yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, semuanya adalah benar dan terbaik. Kalau sudah demikian, nanti kita baca Quran langsung bertambah iman. Tapi kalau membaca Quran seperti membaca koran, tidak ada iman, Al-Quran tak akan jadi hidayah bagi kita. Sebab Allah katakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itu Alkitab, tak ada keraguan padanya, jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang beriman pada yang gaib. Jadi beriman baru Al-Quran jadi hidayah. Orang yang baca Al-Quran tanpa iman, Al-Quran itu tak jadi hidayah baginya. Apalagi bagi mereka yang baca Al-Quran dengan penuh keraguan. Karena ada sebagian tidak boleh langsung beriman pada Al-Quran kecuali diteliti dulu. Kau diteliti dulu kemana? Tuan-tuan nak meneliti Al-Quran ini sumbernya di mana? Dari Allah. Allah di mana? Nah, mulai pada bingung. Allah di mana? Ya, kalau disebut di atas, jelas tidak ada yang sampai ke atas. Lebih payah lagi kalau yang mengatakan Allah entah di mana. Atau lebih payah meneliti lagi tuh. Kan ada sebagian, ya, sebagian tidak mengikuti Al-Quran dan hadis, mengatakan Allah ada di mana? Mana? Kalau ada di mana, payah nyarinya. Jelas pun? Tak payah nyarinya. Dan Allah tak pernah menyebut dirinya di mana-mana. Allah menyebut dirinya di atas. Rasul SAW menunjukkan pada kita Allah itu di atas. Dan kita setiap mengeluh selalu meminta ke atas. Dan selalu nunjuk ke atas. Atas nyebut Allah, tunjuk kita pasti ke atas. Iya cuy. Hah? Kayak contoh aja. Timur lah ponek-ponek badan kan. Lagak susah-susah so. Ya Allah, kemana baik? Langsung kata inang cayo ke Allah Ta'ala nya. Kan itunya, tidaknya inang cayo ke Allah Ta'ala betul-betul jadi kan tak. Kemudian kita selalu mengatakan, terus kalau ada yang dapat musibah, misalnya sabarnya, itu sudah takdir yang di mana-mana, hadir yang di atas. Lalu sesuai lisan kita, fitrah kita, dalilnya. Nabi SAW juga menyebutkan itu, tetapi subhanallah bisa saja orang tidak mengimaninya. Nah, yang demikian ini kalau baca Al-Quran tidak akan bertambah beriman, sebab dia tidak mengimani Al-Quran terlebih dahulu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi mereka kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Kami dulu belajar al-iman sebelum kami belajar Al-Quranul Karim.
thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Lalu kami waktu itu kami terus belajar Al-Quran setelah beriman itu, sehingga ketika kami belajar Al-Quran kami semakin bertambah iman. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu para ulama dalam bab ini menulis tentang adab dan akhlak para pembaca dan pembawa Al-Quranul Karim, seperti yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri wafat 360 dalam Akhlaqu Hamalatil Quran. Akhlaqu Hamalati Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Taib, di antara adab tersebut adalah seorang ahli Quran menghiasi dirinya dengan takwa. Tadi sudah disebutkan ayatnya, Al-Quran akan mengangkat orang yang bertakwa, menjadi hidayah bagi orang yang bertakwa. Takwa itu kalau definisi sederhananya yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kalau contoh aplikasinya bertakwa itu kata Umar bin Khattab seperti kita berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Kaki kita tidak ada alasnya, tidak bati rampak, tidak bersepatu. Itu bisa sembarang memijak? Tidak bisa sembarang. Kita tak akan meletakkan kaki kecuali di tempat yang aman. Itulah takwa. Contoh amaliyahnya, gimana prakteknya dalam beragama kita? Kalau kita misalnya bicara tentang keyakinan, akidah, kita tak akan meyakini sesuatu kecuali ada dalil yang mengatakan itu. Contoh, kalau ada batu berlubang, ya, wak gantung dapat rumah bisa menangkal potwi, ya, ada dalil? Ada dalil? Tidak ada. Baik dalil akli maupun nakli tidak ada. Secara akademis pernah diujinya. Abi kodonya kalau dikubur berarti kodanya berarti tidak ada. Masuk palasi. Berkeyakinan domam. Ada dalil? Enggak, tidak boleh meyakini itu. Mungkin ngono buang gagak bunyi. Lah pastilah doang mati. Ada dalil untuk meyakini itu? Tidak ada. Jangan diyakini. Jelas? Nah, demikian juga tentang apapun yang harus diyakini. Tidak boleh kita yakini kecuali ada dalil. Apa sebab? Sebab salah meyakini bisa-bisa kita syirik dibuatnya. Kita menjadikan sebab yang tidak Allah jadikan sebab, sehingga kita sadarkan kepadanya. Sebagaimana orang yang berlomba-lomba untuk minta kesembuhan ke batu yang ditemukan oleh Ponari dulu, ya, sudah itu Ponari lu sakit lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagaimana orang jahiliyah dulu kalau nak berangkat pergi berdagang dilepaskannya burung, terbang ke kanan berarti tanda berhasil, terbang ke kiri tanda tidak berhasil. Akhirnya apa? Mereka sesat di dalamnya. Nabi katakan at-tiyara minasyirk. Tiara itu adalah syirik. Maka Nabi larang. Dulu orang-orang jahiliyah berkeyakinan bahwa bulan Safar itu bulan sial. Makanya dulu tahu wawak manji ai bulan Safar itu bulan sial kah? Ada dalil? Enggak ada. Justru keyakinan jahiliyah. Maka dilarang untuk melakukannya. Kemudian ada pula kalau nak buat rumah, buat jembatan, ada semama, dan nak buat leh, lah tentu nombor boleh. Alhamdulillah, ya sema, tu semanya. Lalu ada orang selong dulu, tekan orang selong je lah. Nah, orang selong nak motong kepalanya untuk membuat jembatan, ya. Nah, kalau tidak nanti diganggu oleh penunggu sungai dan sebagainya. Ada dalil? Tidak, maka jangan kita yakini ini. Sebab ini keyakinan jahiliyah. Tapi ini awak itunya dulu.
Nenek-nenek dulu kadang tidak berilmu. Sebagaimana dulu nenek-neneknya Nabi kita alaihi salatu wassalam, nenek-nenek Nabi dulu sosek dek togede itu juga dia tidak berilmu tentang wahyu. Kan itu kan dari jahiliyah dulu. Makanya datang Nabi SAW untuk membersihkan keyakinan itu dengan dalil-dalil. Ini yang harus diyakini. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Katakan tak akan ada yang menimpa kita kecuali yang Allah tuliskan untuk kita. Allah tidak tuliskan pada hal-hal yang kita yakini itu. Abi wangi wong kampung kayaknya. Iya Nabi kena wangi. Kena wangi Nabi. Itu apa? Salah Nabi no? Enggak. Nabi tak salah. Yang salah adalah nenek-neneknya dulu tidak belajar, hanya pakai perasaan dan pikiran. Kini datang Nabi membawa Al-Quran dan hadis, akhirnya ditentang oleh masyarakatnya sendiri. Tidak sekadar ditentang juga, tidak sekadar tuntut kajiannya, sampai Nabi harus hijrah ke Madinah. Saking payah Nabi mau bagi keyakinan Nusa. Kepayah mau bah, supaya payah mau bah apa kaji di borenya, kaji bau sodonya. Sebenarnya bukan kaji bau, tapi bau tontu dek wong jahiliyah dong. Bau tontu dek wong jahiliyah dong. Nah, semakin lama kita tak belajar, semakin lama berat pula kita untuk menerima apa yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka kita mesti menghiasi diri dengan takwa, tidak melakukan sesuatu kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu tak mungkin didapat kecuali beriman dulu. Kalau sudah beriman nanti Allah berikan ilmu tadi. Maka kalau kita lihat urutannya dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari memulai dengan kitabul iman dulu. Sudah kitabul iman baru kitabul ilmi, baru belajar ilmu. Tapi kalau orang tidak beriman, berilmu dulu, maka ilmunya tak akan meyakinkan dirinya. Seperti banyak kita lihat orang tidak beriman pada Al-Quran, tidak beriman pada hadis, lalu dia belajar Al-Quran dan hadis, akhirnya menentang Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau kita tidak menerima Al-Quran, tidak meyakininya, tidak menaatinya, tidak menghindari yang dilarangnya, berarti kita tidak menjaga adab pada Al-Quranul Karim. Karena ini perintah Allah SWT. Ini adalah larangan Allah SWT. Bisa sawironya, ikon nanti dulu ta'ala, tidak isan bodoh bisa? Hah? Bisa tak? Dalam bisa salat dan Allah ta'ala bisa? Tidak. Ya, kalau kita mau dan taat, salat itu kan mudah. 2 kali saya udah nengok salat lama ni 2 itu kan, ya tak? Nah, sudah tinggal belajar ilmunya lagi. Nah, ini yang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang dengannya Al-Quran akan mengangkat dirinya. Semakin diamalkannya dan semakin diyakininya, maka dia semakin tinggi derajatnya dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Apa ruh? Azan. Nah, azan dulu sudah azan tambah sekete. Nah.
Masyaallah muslimin, muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi seseorang yang berakhlak dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran, sampai duduknya dengan ilmu Al-Quran, berdirinya dengan ilmu dan Al-Quran, bergerak semuanya keadaannya dengan Al-Quranul Karim. Artinya jadilah dia seperti Nabi SAW, karena khuluqul Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Kalau sudah seperti itu kaum muslimin, maka dia akan terangkat tinggi-tinggi. Makanya hari kiamat nanti dia diberikan syafaat oleh Al-Quranul Karim. Yang kedua, dia diizinkan oleh Allah memberikan syafaat pula kepada keluarganya. Makanya hafiz Al-Quran, orang yang hafiz Al-Quran, hafiz di sini bukan hanya hafiz bacaan, tapi hafiz mendirikan apa yang ada dalam Al-Quran hukum-hukumnya, maka dia nanti akan memberikan syafaat kepada keluarganya dan akan mengalungkan atau memasangkan mahkota kepada orang tuanya di hari kiamat. Mahkota penataju waqar, mahkota yang penuh dengan wibawa ya kepada orang tuanya. Maka beruntungnya orang-orang yang mengarahkan anaknya, keluarganya untuk banyak menghafal
Al-Qur'anul Karim. Sebab ini luar biasa. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini didapat oleh orang yang apa? Yang baca Al-Qur'annya, yang belajar Al-Qur'annya, tidak menghendaki kecuali Allah Tabaraka wa taala. Seperti kata Abdullah atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, laqad ata alaina hinun wa ma nara anna ahadan yata'allamul qur'ana yuridu bihi illallah. Sungguh telah datang kepada kami suatu masa orang belajar Al-Qur'an tidak inginkan kecuali ridha Allah. Jadi orang belajar Al-Qur'an karena Allah semuanya. Falamma kana hahuna bi akhar, tapi di akhir-akhir ini subhanallah Umar masih hidup ya, di akhir-akhir ini khasyitu anna rijalan yata'allamunahu yuriduna bihin nas, saya khawatir, takut ada orang yang belajar Al-Qur'an karena manusia, wa ma indahum, dan apa yang ada di sisi mereka. Apa di sisi mereka? Mengharapkan rezeki dari selain Allah, pemberian orang, hadiah dari orang dengan Al-Qur'anul Karim. Fa'aridullaha bi qira'atikum wa amalikum, maka tujulah Allah dengan bacaan kalian dan amalan kalian. Sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau hadis ini dibaca ngeri, menakutkan. Apa hadisnya? Awwalu man tusa'arul alaihi an-naru yaumal qiyamati thalatha, orang-orang yang pertama kali dinyalakan api neraka kepadanya pada hari kiamat itu 3 orang, 3 golongan. Fayubta bisyahid atau biman qutila fisabilillah, lalu didatangkan orang yang mati berjihad fisabilillah. Fa'arrafahu Allahu ni'amahu fa'arafaha, lalu Allah ingatkan kepadanya nikmat-nikmat yang dulu diberikan dan dia hafal betul dapat nikmat itu. Lalu ditanyakan kepada madza amilta biha, apa yang kau lakukan? Dia katakan, ya Rabbi qataltu fika, saya berperang di jalanmu, membela agamamu. Lalu kata Allah, kadzabta, Allah Maha tahu apa yang dalam hatinya. Innama qatalta liyuqal innahu jari', kamu berperang dulu karena ingin dapat gelar pahlawan nasional. Nah, misalnya sekarang kan istilah ada pahlawan nasional, atau menjadi orang jagoan kesatria, orang yang gagah berani. Bukan dari Allah diinginkan, dari manusia. Faqad qila, itu sudah kau dapatkan gelar itu, sudah dapatkan pujian itu. Fasuhiba ala wajhihi ala fa'ulqiya finnar, lalu dia diseret di atas mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ini orang yang berjihad tapi bukan karena Allah. Fayu'ta bi qari'il Qur'an wa muallimin nas, lalu didatangkan pula orang yang ahli membaca Al-Qur'an dan orang yang berilmu atau para ulama. Nasallallahu alaihi wasallam. Fa'arrafallahu ni'amahu fa'arafaha, lalu Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan dulu, diberikan kecerdasan, diberi kesempatan, diberikan suara yang indah, diberikan kemampuan hafalan yang kuat. Dan kita ingat itu memang Allah berikan pada kita. Masya Allah, hafalan kuat, kemudian bacaan bagus, tapi kita lupa niat kita tidak benahi. Apa kata Allah SWT? Lalu ditanyakan kepadanya, maza amilta biha, apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Suara bagus, hafalan kuat, akal cerdas, ilmu tinggi, apa yang kau lakukan?
Lalu dia katakan qara'tu fikal Qur'an wa ta'allamtul ilma la ilaha wa 'allamtuhu, saya belajar ilmu dan saya ajarkan. Allah katakan Allah Maha tahu apa yang dalam hati. Kalau di depan manusia kita bisa berkamuflase, kita bisa mengatakan, oh saya ikhlas, saya jujur, saya dan sebagainya. Tapi Allah tidak bisa kita tipu. Kaum muslimin, Allah tidak bisa kita tipu. Ya'lamu sirra wa akhfa, dia tahu yang rahasia dan yang lebih tersembunyi di rahasia. Kadzabta, kamu bohong, kata Allah SWT. Innama qara'tal qur'ana liyuqala innahu qari'. Dia kamu baca Quran supaya dapat pujian sebagai qari, sebagai ahli baca Quran. Nah, di level RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Supaya dikatakan itu. Wa ta'allamtal ilma liyuqal innahu alim. Lalu kamu belajar ilmu juga supaya dikatakan alim, Masya Allah. Sehingga menempati posisi ini dan itu karena ilmunya tadi, dia lupa niatnya lillahi ta'ala. Makanya para ulama dulu kalau bicara tentang niat belajar ilmu, niat baca Quran, mereka pada menangis. Pada menangis mereka. Mereka yang akui ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyati. Saya tidak pernah memelihara sesuatu yang sulit sesulit memelihara niat. Itu orang seperti Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar Irak di masanya. Seluruh Irak itu minta fatwa kepadanya di dunia Islam. Orang-orang sekelas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan hal yang sama. Yahya ibn Mu'az At-Tabi'i, seorang ulama besar masa tabi'in, semua mereka takut niatnya ikhlas karena gara hadis ini. Karena apa? Niat itu susah dipelihara. Makanya banyak di antara mereka yang tidak suka tampil di hadayak ramai, apalagi kalau jadi viral. Apa sebab? Karena viral itu menyebabkan kita suka dipuja dan dipuji dan pantang untuk ditegur dan dinasihati. Awak kalau sudah punya nama cuy, deh sepaya-poya mau nasihat. Kono solang le boleh? Nah, kojonya lawan tahu tapi awak tak boleh dia salang. Datang ujung. Makanya mereka banyak yang tidak suka tampil. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, selesai pengajian lalu diiringi oleh banyak hantrinya, oleh banyak murid-muridnya, katanya jangan, ini fitnah bagi saya dan fitnah bagi kalian. Fitnah bagi saya dan fitnah bagi kalian. Sebab awak diikuti orang, Masya Allah, diiring orang ramai-ramai, puluhan orang mengiringi, takut dia masuk ujub dalam dirinya. Ternyata saya orang hebat, orang pada membutuhkan saya semua. Ketika saya datang disambut dan sebagainya. Makanya memelihara niatnya. Pokoknya asal kita berada khususnya di depan orang ramai, banyak-banyak untuk minta pertolongan kepada Allah supaya niat kita diluruskan. Karena Allah Maha tahu. Allah tahu di hati kita. Lisan kita bisa aja. Maka pada waktu itu kadzabta, kamu bohong. Kamu baca Quran karena supaya dikatakan qari. Kamu tidak jaga adabnya. Kamu tidak menjunjung tinggi akhlak Al-Quranul Karim. Dan kamu juga belajar ilmu supaya dikatakan alim, ulama besar, ulama terkenal, apa aja bisa dijawab. Nah, itu sudah kamu dapatkan dulu. Sudah kamu dapatkan fasuhiba ala wajhi finnar. Fasuhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar. Lalu dia ditarik, diseret di atas mukanya, lalu dilemparkan ke neraka jahanam. Lalu yang ketiga, datangkan orang yang sahibil mal, orang yang diberikan harta yang banyak, suka berinfak. Ini bukan orang kikir lain lagi babnya ini. Ini orang yang berinfak banyak, suka berinfak. Allah, kalau niat juga tidak benar, subhanallah kaum muslimin, ini bukan menakut-nakuti, tidak. Rasul itu tidak mau berinfak kan? Bukan. Kalau kita berinfak jangan ingat orang, ingat Allah tabaraka wa taala. Orang takkan pernah senang semua dengan kita. Jadi ingat Allah tabaraka wa taala. Ingat Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah.
lalu datangkan, lalu fa'arrafaha ni'amahu fa'arrafaha, dikenalkan kepada nikmat yang dulu dia terima di muka bumi, lalu ditanyakan madza fa'amilta biha, apa yang kau lakukan dengan hartamu yang banyak itu? Qala ma taraktu sabilan min subulil khairi tuhibbu ayyunfaqa biha illa wa anfaqtu fiha ya rabbi. Tidak satu pun jalan kebaikan yang engkau suka infak di dalamnya kecuali saya berinfak kepadanya untuk karenamu. Allah katakan lagi, kazabta, kamu bohong. Innama fa'alta dzalika liyuqal innahu jawad. Kamu melakukan itu karena ingin pujian, ini seorang dermawan ulung. Fasuh ba'da wajhihi, lalu diseret di atas mukanya, wa ulqiya fi jahannam, lalu dilemparkan ke jahannam. Jadi kaum muslimin muslimat, Al-Quran kadang-kadang hujjah yang meninggikan kita kalau kita mencarinya lillahi ta'ala. Tapi kalau seandainya untuk niat yang tidak lillahi ta'ala, apalagi hanya sekedar untuk dapat nasi berkat misalnya, ini kan diingatkan ya kan, apa namanya, kadang-kadang datang untuk karena dapat makan, sedikit sekali harga Quran hanya untuk sekedar dapat makan, maka kaum muslimin dan muslimat tidak ada bernilai. Inilah ancaman yang Allah berikan. Oleh sebab itu carilah Al-Quran karena mengharap ridha Allah dan untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Semoga Allah selamatkan kita, selamatkan saudara-saudara kita, siapapun, baik yang berinfak fisabilillah, yang menuntut ilmu, yang belajar Al-Quran, yang banyak yang berjihad fisabilillah. Semoga Allah jaga niat-niatnya tadi, supaya Al-Quran ini menjadi hujjah yang membela kita, bukan hujjah yang memberatkan kita. Allahumma amin. Barangkali ini yang diizinkan oleh waktu untuk kita belajar pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, asal jadi apa ya? Ngeri bayar datang. Ah? Nyusuk mungkin terbahas juga katanya. Iya. Jadi imam awak kan awak jadi makmum mengikuti imam. Kemudian separuh jalan sholat, imam tak sanggup togak dari wudhu, tak sanggup togak. Kalau dia togak naik uang, pula terjadi. Sehingga dia duduk. Pertanyaannya, apakah makmum ikut duduk atau togak? Panjang jawabannya cuma. Jawabannya itu jangan panjang. Panjang lah. Panjang, masya Allah. Kata itu. Nah, dalam masalah itu terjadi khilaf di antara ulama karena hadis dalam masalah ini banyak. Ada hadis di saat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala jadi imam, Nabi sakit menjelang meninggal, maka Nabi SAW sholat duduk dan sahabat waktu itu sholat berdiri. Lalu kata Nabi, kasih isyarat sholat duduk. Hadis lain menunjukkan bahwa Nabi SAW duduk sholatnya, Abu Bakar berdiri dan jamaah juga berdiri. Oleh sebab itu terjadilah dalam memahami hadis ini ulama terbagi kepada tiga mazhab atau tiga pandangan. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya masing-masing salat sesuai dengan kemampuannya. Imam sanggupnya duduk, dia salat duduk. Makmum sanggupnya berdiri, dia tetap berdiri. Apa sebab? Karena seseorang itu salat hukum asalnya adalah berdiri, karena berdiri rukun. Berdiri itu rukun, maka tidak boleh ditinggalkan kecuali dalam keadaan tidak sanggup. Jadi kembali ke asal. Lalu imam, karena dia tidak sanggup berdiri, maka dia sholatnya duduk. Makmum sanggup berdiri? Sanggup?
maka dia salatnya berdiri karena dia sanggup berdiri. Berdiri rukun atau tidak rukun? Salat dengan berdiri rukun atau bukan? Rukun kan? Kalau rukun boleh ditinggalkan? Tidak boleh tinggalkan. Oleh sebab itu karena dia tidak boleh tinggalkan bagi yang sanggup, maka walaupun imam duduk, makmum yang sanggup berdiri tetap berdiri. Kemudian dalam satu riwayat dikatakan kecuali dari awal sholat dia mengikuti imam yang duduk. Maka ini mazhab Imam Ahmad rahimahullah, kalau di awal sholat imamnya duduk dan dia ikut dengan imam dari awal, maka dia duduk. Apa sebab? Karena Nabi yang perintahkan. Berarti kalau Nabi yang perintahkan berarti boleh mengikuti imam duduk ketika imamnya tidak sanggup. Jelas? Ini mazhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian mazhab Imam Malik rahimahullah, imam karena dia harus diikuti, maka yang diikuti itu yang paling sempurna sholatnya. Mana yang lebih sempurna, sholat orang duduk atau sholat orang berdiri? Orang berdiri. Maka imam bila tidak sanggup berdiri, maka dia mundur maju yang sanggup berdiri. Jelas ya? Sebab sholat yang berdiri lebih sempurna daripada sholat orang yang duduk. Bahkan dalam suatu riwayat, tapi khusus sunat-sunat ya, bahwa salatul qa'id binisbi salatil qa'im. Orang yang sholat duduk pahalanya setengah dari orang yang sholat berdiri. Tapi ini sholat sunat maksudnya. Artinya boleh duduk, boleh berdiri di sholat sunat. Ya, sholat sunat itu bebas. Boleh berdiri, boleh duduk. Cuman yang berdiri sempurna, yang duduk setengah kalau dia sanggup. Oleh sebab itu kita paham bahwasanya berdiri, sholat orang yang berdiri lebih sempurna daripada orang yang sholatnya duduk. Dan imam tentu dicari yang paling sempurna, karena disuruh bang yang paling qari, yang paling alim, yang paling ini dan seterusnya. Sah? Maka oleh sebab itu Imam Malik mengatakan bila imam sakit tidak sanggup berdiri, maka digantikan oleh imam lain yang sanggup berdiri. Bahkan sekalipun sebab dia tidak sanggup berdiri itu dalam sholat, misalnya rakaat pertama togaknya ya sudah itu tidak tolong melanjutkan togak dia. Menurut Imam Malik mundur, itu istikhlaf namanya, makmum yang di belakangnya maju. Itu makanya yang di belakang imam itu non berilmu dan punya hafalan Al-Quranul Karim. Makanya yang di depan di belakang imam itu adalah seperti kata Nabi, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Yang berada di belakang saya itu mesti yang sudah dewasa dan berakal. Artinya maksudnya punya ilmu, punya hafalan. Oleh sebab itu maka dia mundur, digantikan oleh imam yang sanggup berdiri tanpa membatalkan sholatnya. Sholat diteruskan, ketinggal ceng aja. Boleh? Boleh. Karena di zaman ketika Nabi menjelang meninggalnya, awalnya Abu Bakar takbir Allahu Akbar, makmumnya sahabat yang lain. Tiba-tiba Nabi merasakan ada ringan badannya, dia keluar ikut sholat bersama para sahabat. Nah, Abu Bakar merasakan kedatangan Nabi, dia mundur. Kata Nabi, tetap di tempatmu. Tapi Abu Bakar tidak mau, tetap dia nak mundur. Akhirnya Nabi sholat di samping kiri Abu Bakar dan Abu Bakar di samping kanan Nabi SAW. Berarti posisinya siapa yang jadi imam sekarang? Jadi ulang dari awal lah. Awalnya Nabi kan sakit, kan dibuat dia toga ponyang pingsan. Lah sadarnya lihat, wudunya lihat, boleh jalan pingsan juga kan. Nah suatu hari ini kan
apa namanya, aso dengan denya Nabi awalnya disangkut tidak bisa sholat berjamaah, majulah Abu Bakar karena pesan Nabi Abu Bakar yang jadi imam, tidak boleh diganti, harus Abu Bakar kata Nabi SAW. Allah tak suka kecuali Abu Bakar. Nah setelah takbir Allahu Akbar bermulai sholat enggak? Bermulai sholat masuk Nabi SAW. Nabi nak sholat di belakang sedia bersama Abu Bakar, nak jadi makmum. Tapi tolak dia Abu Bakar, tak tolak dia dah. Akhirnya tak maunya nyana mundur, makanya Nabi SAW akhirnya ambil alih jadi posisi jadi imam. Maka togaklah Abu Bakar di samping kanan Nabi, Nabi di samping kiri Abu Bakar. Nah siapa jadi imam kini tu? Nabi lah lanjut ya. Kan imam samping kiri samping kanan. Cerita enggak acunya abang? Abang acu jadi imam. Di mana cerita enggak abang? Abang makmum. Di mana abang tak? Makmum. Nyewa dua juga nya. Mana? Awak duanya. Di mana tak? Di kanan. Di kanan sejajar. Semua tantang. Siapa imam kini tu? Aju kan? Kalau wali aja kami, siapa jadi imam? Inya. Jalan ya? Jadi itulah posisinya. Nah, kan tadi awalnya Abu Bakar jadi imam atau jadi makmum? Imam. Kini setelah datang Nabi jadi apanya? Makmum. Berarti bertukar posisi dalam sholat. Makmum jadi imam, imam jadi makmum, boleh? Alhamdulillah. Jadi tak perlu jangan mati lu salat leh. Apa punya bangnya maju dah. Pokoknya jangan bercakap, mundur tanpa melihat atau tanpa membalikkan badan. Ya, mundur tanpa membalikkan badan. Anda ngerti kawan di belakang ngora doronginya. Nah, kalau anda ngerti tulangnya maju ke depan. Ini kadang tak boleh paham sebagian kira kan. So tulangnya kadang ngapu nih imam ke jalan-jalan nih. Makanya yang di belakang tuh harus mengerti, harus ada. Nah, harus dipelajari. Kalau imam lah mundur berarti minta diganti. Maka yang di belakang salah satunya maju. Tentu saja kalau yang masjid ya imamnya lebih dari satu orang pasti paham kan. Jadi ada imam satu, imam dua, imam tiga misalnya. Nah, cuman kadang-kadang imam satu datang, imam dua tiga sholat masjid lain, jadi imam masjid kan, itu lain hal ya. Nah, tapi kalau nyado di situ sodo, insya Allah bisa menggantikan. Jadi ya, ini mazhab Imam Malik. Kalau tidak tolok dia tahu gak lah, inya tahu diri, mundur ke belakang, maju imam, maju makmum menjadi imam. Ambo cenderung kami pada bantah Imam Syafi'i dan Ahmad didamaikan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad kalau imam duduk makmum ikut duduk. Imam Syafi'i enggak, kalau imam duduk makmum tanggup togak nya mesti togak. Jelas masing-masing punya dalil. Tapi yang dilakukan Imam Malik lebih mengakomodir semua pendapat tadi, wallahu alam. Jadi kalau sempat imam lari awal susaki aja maju dulu boleh, suruh yang lain maju. Tapi kalau tetapnya tidak amuk, macam tadi keadaan pas lari 2 rakaat tidak tolokkan tumbang jodoh boleh, mundur ke belakang beri kesempatan. Ada amuk. Kalau tidak amuknya mundur, tawin toga. Tapi mazhab Syafi'i itu ikut imam nyasa salatnya. Nah, pilih mana itu? Mazhab Syafi'i tetap toga. Pilih mazhab Imam Ahmad ikut duduk. Kalau sampai tadi nancak itu tadi dia. Nah iya nancak Imam Malik nyabuin ganti langsung imam tengah salat tadi. Nya kadang lain juga sebagian imam agule boleh kok nyanyi kan ya kan. Nya memang tidak sana jadi imam dulu dah. Tidak sana jadi imam dulu dah. Kadang awak
ketika jadi imam kadang bisa blank ilmu yang sudah dipelajari, kadang bisa blank di saat itu. Kejadian itu kan jarang terjadi. Makanya kan ketika tidak sanggup tahu kalau duduk ada kan, jadi lo ke belakang lah. Ya, karena beliau masih berhak untuk jadi imam. Cuman posisi kita, apakah kita ikut duduk atau tetap berdiri? Lebih cenderung tetap berdiri karena kita sanggup berdiri. Wallahu taala alam. Dan itu juga terjadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk soal aja bis tengah seperempat jam aja. Baik. Ada leh? Esok leh? Baik, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.